Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan begitu banyak nikmat-nikmat yang besar kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Maka untuk itu ya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya apa? Ya tentunya supaya Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat-nikmat itu kepada kita. Di antara bentuk syukur kita, ya marilah kita manfaatkan semua nikmat itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua yang Allah perintahkan kepada kita dan melaksanakan ketaatan kepadanya. Di antaranya adalah seperti yang kita laksanakan pada kali ini, yaitu kita dengan belajar bersama, yaitu tentang ilmu bahasa Arab. Ilmu ini sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ilmu yang abadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memilih ilmu ini menjadi ilmu dalam kitab suci yang abadi, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Maka untuk itu, kalau kita belajar tentang ilmu bahasa Arab ini, ya tentu kita akan mempelajari sesuatu hal yang abadi, dan tentunya kita berharap bahwasanya di sana juga akan menjadi pahala yang abadi bagi kita pula untuk kita di dunia dan di akhir kelak. Amin. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Fi Abdul Rahim, ya terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada kitab jilid yang kedua, ya, pelajaran ke-6, dan kita sudah selesai dari latihan ke-13. Nah, untuk kesempatan kali ini insya Allah kita lanjutkan kepada latihan ke-14. Nah, untuk itu silakan dibuka bukunya, ya, halaman 44-nya. Yang sudah punya buku silakan dibuka halaman 44. Yang belum ada buku bisa di-download dulu di link yang ada di deskripsi. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada latihan 14, ya. Latihan ke-14 di halaman 44. Perintah dari mu'alif di sana adalah iqra al-misal, yaitu bacalah contoh. Thumma imla al-faraq, ya, fima yali ala ghirarih. Thumma kemudian imla, ya, lengkapi atau isilah, penuhi, ya, al-faragh, tempat yang kosong atau titik-titik, ya, fima yali, ya, pada fima yali berikut ini, ya, ala ghirari, yaitu dengan sesuatu atau di atas sesuatu yang semisal atau serupa dengan contohnya. Nah, baik, kita lihat dulu contohnya para pemirsa. Ya, kita dicontoh di sana ada kalimat, ya, Hamidun jaw'anu. Kemudian ada kata Maryamu jaw'a. Apa yang bisa kita ambil dari contoh ini? Ya, contoh ini adalah sebuah kalimat, ya, sebuah kalimat yang di situ berisi pelaku yang tunggal, ya. Hamidun itu satu orang, ya, tunggal, laki-laki. Maka kemudian dia disifati dengan khabarnya jaw'anu, yaitu dialah lapar. Adapun kalau Maryam, dia perempuan satu, ya. Maka kemudian dia diberi kabar dengan jaw'a, ya. Hamidun jaw'anu dan Maryamu jaw'a. Nah, ini di sini bisa kita lihat, ya. Jadi kalau laki-laki ternyata dia menggunakan kata jaw'anu. Kalau perempuan jaw'a. Maknanya sama, ya. Maknanya sama. Nah, jadi di sini kalau laki-laki menggunakan wazan apa? Fa'lanu, ya. Adapun untuk yang perempuan menggunakan wazan apa di sini, ya? Yaitu apa? Fa'la, ya, wazannya fa'la. Beda dengan yang laki-laki fa'lanu dan fa'la.
Dan di belakangnya untuk perempuan diberi dengan alif yang itu alif maksurah ya, seperti ya itu. Ya, fa'la. Nah, di situ kemudian nanti bisa disesuaikan dengan contoh-contoh atau soal-soal berikutnya. Yang laki-laki sudah ada dengan fa'lanu, maka yang perempuan dengan fa'la. Nah, itu kalau bentuknya tunggal. Nah, kalau bentuknya jamak bagaimana? Nah, contohnya kalau bentuknya jamak sebagaimana di sebelah kirinya, yaitu at-tullabu, para siswa. Jia'un, mereka kepada lapar. Kalau perempuan jamaknya at-thalibatu, para siswi. Jia'un, ya, mereka juga lapar. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil di sini kalau bentuknya jamak? Ternyata kalau bentuknya jamak itu sama ya, baik laki-laki maupun perempuan bentuk jamaknya sama, yaitu jia'un. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana membentuk ini bentuk jamaknya dari kata yang sebelumnya, kata sifat yang sebelumnya. Jau'anu menjadi jia'un. Jau'a juga sama menjadi jia'un. Nah, untuk membentuk kata jamak dari isim yang memiliki wazan fa'lanu atau fa'la ini, maka bisa dilihat di sana yaitu menggunakan wazan jamaknya fi'alun ya, fi'alun. Ya, jadi nanti untuk kata-kata yang lain disesuaikan dengan wazan ini, yaitu wazan fi'alun. Ya, bisa difahami ya. Yang mana yang menjadi fa, yang mana menjadi ain, dan mana menjadi lamnya, fi'alun. Nah, tinggal disesuaikan. Jadi kalau dari kata jau'anu itu kan dari wazan fa'lanu, berarti fa-nya itu ada jim ya, ainnya waw ya. Kemudian lamnya itu ain ya. Jadi di sana menjadi fa'lanu. Nah, kalau kemudian menjadi jia'un menjadi fi'alun ya. Ainnya atau fa-nya itu jim ya, sama. Ainnya adalah ya. Ya ini karena kenapa dia berubah ya? Ya karena dia didahului oleh kasrah ya. Jadi huruf ilat itu menyesuaikan sebelumnya. Ya, kalau tadi jauhan ya dia didahului oleh fathah, maka dia bisa waw. Kalau ini didahului kasrah, maka dia berubah menjadi ya ya. Ini jia'un ya. Jadi ainnya kalau dari kata jauhan itu menjadi fa'lan, ainnya menempati waw. Kalau jia, ainnya menempati dari fi'al yang menempati ya. Ya itu yang menempati huruf ainnya. Fi'alun. Nah, lamnya ain sama ya. Nah, baik, nah dari Jawa pun juga sama. Kalau Jawa itu kan fa'la ya, fa'la. Nah, jamaknya juga sama, yaitu fi'alun. Nah itu nanti untuk kata-kata setelahnya silahkan dicocokkan seperti itu ya, untuk membentuk dari kan di sana kalau kita soalnya di situ hanya ada kata atosanu, sya'banu, utbanu ya. Dan di situ nanti bisa dibentuk model untuk perempuannya dan juga bentuk jamaknya sesuaikan dengan wazan tadi. Jadi kalau atosanu, sya'banu, utbanu itu bentuknya fa'lanu, itu untuk satu laki-laki. Kalau dijadikan untuk satu perempuan maka wazannya berubah menjadi fa'la ya. Dan kalau dibentuk jamak menjadi fi'alun. Nah, baik. Nah, silakan berarti sekarang sudah kita jelaskan tentang kayak rumusnya. Nah, silakan untuk dikerjakan terlebih dahulu dan nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, nah silakan dikerjakan dan di pause videonya. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakan ya mari kita cocokkan jawabannya. Nah, ya, soal yang pertama, Khalidun atashanu ya, Khalidun atashanu. Khalid dia haus. Kalau tadi contoh Hamidun jauhan itu lapar ya.
Ya. Khalidun atashanu. Khalid sedang lapar. Nah, dari atashanu ini dengan wazan fa'lanu, ya kita tahu fa-nya ada di huruf ain ya. Kemudian ainnya ada di huruf to ya. Kemudian lamnya ada di huruf shin ya. Fa'lanu. Nah, maka kalau diganti perempuan misalkan apa? Khadijatu ya. Khadijatu atasya ya. Jadi fa'la ya. Fa'la menjadi atasya. Ya, sehingga di sana apa namanya? Dari fa'la, dari fa-nya itu ainnya tetap ya. Kemudian ainnya ditempati to ya. Jadi atasya ya, lamnya menempati shin jadi atasya. Jadi fa'la atasya. Nah, seperti itu. Dan diakhiri dengan alif maksurah atau alif yang seperti ya itu. Nah, ya, di sini jawabannya untuk perempuannya bisa ada Khadijah atau yang lain, Aisyah atau Fatimah silakan ya. Jadi bisa namanya bebas. Jadi misalkan ambil Khadijatu atasya. Nah, kalau membentuk-bentuk jamaknya bagaimana sekarang? Ya, kalau jamaknya ya daripada kalau misalkan bingung ya sama bolehlah menggunakan kata yang sama ya, at-tulab dan at-thalibat itu boleh ya. Karena di situ at-tulab itu untuk jamak laki-laki dan at-thalibat untuk jamak perempuan. Kalau maupun diganti yang lain juga nggak apa-apa ya untuk kata jamaknya. Jadi kalau kita ambil yang sama aja misalkan ya at-tulabu, nah membentuk jamaknya tadi bagaimana? Yaitu fi'alun ya. Nah, fi'alun. Fa-nya tadi apa? Fa-nya adalah ainnya. Berarti ai ya. Kemudian ainnya mendapati huruf to ya. Jadi menjadi ito ya, ito. Dan kemudian lamnya adalah huruf shin ya, maka menjadi ito sun. Nah, ito sun sehingga jawabannya lengkapnya menjadi at-tulabu ito sun. Dan at-thalibatu aitasun. Sama ya, untuk laki dan perempuan dalam bentuk jamaknya sama. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan yang nomor 2. Yang nomor 2. Ibrahimu Sya'banu ya, Ibrahimu Sya'banu. Yang diperhatikan di sini ya kata Sya'banu dalam wazan fa'lanu. Berarti fa-nya shin, ainnya ba, lamnya yaitu ain ya, lamnya adalah ain. Fa'lanu sya'banu kan sama kan ya. Nah, sekarang kalau diganti perempuan ya, siapa nama perempuan terserah ya nama perempuannya. Misalkan siapa? Zainab ya. Zainabu berarti kalau perempuan tadi apa wazannya? Fa'la ya. Fa'la tinggal diambilkan. Fa-nya apa? Shin. Ainnya apa? Ba. Lamnya apa? Ain. Tinggal dimasukkan menjadi sya'ba ya, karena fa'ala kemudian menjadi sya'ba. Taib. Jelas ya? Sya'ba ya, shin, ba, ain dan alif maksurah ya, sya'ba. Jadi Zainabu sya'ba. Nah, terus untuk bentuk jamaknya bagaimana? Bentuk jamaknya ya yang mudah aja, kita ambil contoh yang sama ya. At-tullabu ya, at-tullabu. Para siswa mereka haus, yaitu fi'alun. Fa-nya tadi shin ya, ain apa namanya? Fi'alun, ainnya adalah ba ya, kemudian lamnya adalah ain. Maka dia menjadi fi'alun jadi shiba'un ya, shiba'un. Nah, para siswa ini kenyang ya. Sya'ban itu kenyang ya. Sya'ba ya, untuk perempuan juga kenyang. Kalau shibaun ya, para siswa itu kenyang. Atau kalau perempuan atau libatu ya, para siswi shibaun, mereka juga kenyang. Baik, itu yang nomor 2. Nah, sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3 itu al-mudarrisu. Ya, al-mudarrisu ghadbanu. Ya, al-mudarrisu ghadbanu. Nah, untuk membentuk perempuannya bagaimana? Ya, kalau mudarrisu berarti perempuannya mudarrisatu ya. Al-mudarrisatu dari fa'lanu menjadi fa'la, kalau ghadbanu menjadi ghadbah ya. Ghadbah. Jadi wain do ba dan alifnya aja. Jadi nggak pakai nun. Ghadbah dan alifnya menjadi alif maksurah.
Jadi al-mudarrisatu ghadba. Nah, kalau jamak dari al-mudarris apa? Jamaknya al-mudarris yaitu al-mudarrisuna ya, al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna para guru ya, para pak guru, guru laki-laki. Nah, dari ghadban menjadi dibentuk jamaknya menjadi fi'al ya, sehingga di sana dari fa'lanu menjadi fi'alun, ghadbanu menjadi ghidabun ya, ghidabun. Jadi al-mudarrisuna ghidabun. Nah, kalau al-mudarrisatu itu kan guru perempuan satu. Kalau banyak ya al-mudarrisatu ya, al-mudarrisatu. Ya, sama bentuk jamaknya dari fi'alun yang menjadi ghidabun. Nah, al-mudarrisatu ghidabun. Nah, baik, lanjut kepada soal yang nomor 4. Ya, soal nomor 4 di sana kalimatnya adalah Yusufu kaslanu. Yusufu kaslanu. Yusuf malas ya, Yusuf malas. Kalau diganti dengan perempuan, ya siapa misalkan? Misalkan kita ambil contoh, siapa yang malas? Hindun misalkan, seperti itu. Hindun kasla ya. Hindun kasla. Nah, terserah mau dikasih nama siapa aja ya, seperti nama perempuan. Nah, ini sudah disebutkan di sana bentuk jamaknya dari kaslanu dan kasla, yaitu kusala ya, kusala. Karena ini berbeda dengan sebelumnya untuk pembentukan jamaknya, maka dikasih keterangan di sini kusala ya, bukan kisalun tapi kusala. Nah, ya tinggal dimasukkan aja untuk laki-laki jamak ya. Kita ambil contoh at-tulabu sebagai unitas ya, at-tulabu kusala, dan kemudian at-talibatu kusala, sama. Nah, baiklah para pemirsa, alhamdulillah kita sudah selesai ya latihan 14. Dan di sana kita sudah mengenal ya, ada dari latihan ini yaitu penggunaan kata benda dengan wazan fa'lanu, dan juga ada untuk laki-laki dan untuk perempuannya adalah fa'la, dan bentuk jamaknya adalah fi'alun. Nah, baiklah para pemirsa, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya ya, dunia dan akhirat tentunya. Dan kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya dari apa yang kita pelajari, sehingga ini menjadikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Amin. Kita cukupkan sekian dulu untuk pertemuan kali ini, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.